Maka itu jangan nonton film terus dengerin berita. Maksud begitu. Awas ya. Oke, lanjutkan. Nah, umur 6 tahun dia harus ke Indonesia. Tanpa dia tahu culture-nya, language-nya, nggak tahu apa-apa, harus ikut. Dan saudara tahu orang Indonesia, mulutnya kan kurang ajar. Betul, nggak ada bangsa sekurang ajar mulut usil orang Indonesia ini. Mulutnya orang Indonesia, di dalam tampon. Di mana-mana dikenal itu mulutnya orang Indonesia itu mulut bocor. Suka gosip, bertobat yang begitu ya. Oke. Nah, jadi waktu dia SD itu dikata-katai. Itu biografi saya baca, saya nggak ngerti. Dibilang monyet, dia nggak ngerti. Itu mulut orang Indonesia. Masih ingat kita yang Tionghoa juga, Cina lu gitu. Di Indonesia betul. Nah, itu teman-temannya. Jadi hancur hidupnya. 2 tahun umurnya papa mama cerai. 4 tahun dia punya papa tiri yang nggak ngerti sama sekali. 6 tahun dia harus ke Indonesia yang nggak tahu apa-apa. Bahkan hidupnya makin turun bukan. Umur 10 tahun dia punya adik tiri yang namanya Maya Sutoro Eng sekarang karena suaminya orang Singapura pakai nama Eng. Saudara, dan hidupnya menderita betul. Dengan terpaksa ditulis begitu. Aku dipulangkan ke Hawaii. Karena papa mamanya nggak akur. Setelah adik tirinya lahir, rumah tangganya makin kacau papa mama. Dia harus ikut kakek neneknya di Hawaii. Jadi buat dia, papa mamanya itu opa omanya, kakek neneknya itu. Maka itu waktu dia kampanye, aduh kalau saya ingat itu saya ikut menangis. Hari ini tanggal 4 dia diumumkan menang. Malamnya omanya meninggal. Itu kan sedih sekali. Padahal omanya itu nunggu cucunya dilantik. Saudara bayangkan penderitaannya. Kalau dipikir siapa dia? Nggak punya masa depan. Dalam sejarah Amerika di Harvard University. Ketika dia lulus lawyer. Dia menjadi presiden di fakultas hukum. Pertama kali orang hitam jadi presiden untuk para lawyer. Di situ karyanya mulai nampak. Tapi orang Amerika nggak pernah dengar tentang dia. Sampai dia bergabung di Partai Republik. Terus pada tanggal 17 Oktober 2004. Catat itu ya. 17 Oktober 2004. Orang Amerika baru tahu dia. Waktu itu dia pidato di depan partainya. Dan pidatonya, speech-nya cuma 14 menit. Catat itu baik-baik. Tapi dalam waktu 14 menit itu, Amerika, mereka lihat the black guy is different. Itu pengakuan orang Amerika. Dari situ, dia langsung jadi senat untuk Illinois. Tahun berikutnya, dia jadi senat untuk seluruh Amerika. Bayangkan hanya dalam waktu singkat, nggak sampai 3 tahun. Langsung dia mulai run for the presidency. Orang tertawa tentang dia. Tapi dia punya destiny. Dia tahu destininya. Aku jadi orang hebat. Nggak ada yang mikir. Bahkan orang merendahkan dia. Nah sekarang bayangkan. Kalau dia tahu destininya itu presiden. Dan itu cita-citanya. Itu ambisinya. Itu kerinduannya. Lalu dia dengar suara-suara yang tidak baik. Hitam lu. Gitu misalnya. Ngapain kamu segala macam. Terus dia terpengaruh. Tiap kali dia bercermin, ya aku hitam begitu. Dia terima. Dia nggak akan jadi orang hebat seperti sekarang ini. Maka itu ketika seorang manusia, kata she didn't consider her destiny. Karena dalam bahasa Inggris bangsa, nation itu kan she. Jadi ini bicara negara. Apabila seorang tidak tahu destininya,
maka dia akan membiarkan kehancuran terjadi dalam dirinya. Kenajisan, dosa melekat pada tubuhnya. Kalau Barack Obama menerima kata-kata yang gak enak itu, dan dia minder, dia benci pada orang-orang itu, maka dosa melekat. Dia mungkin jadi pemabuk, dia jadi drug. Betul? Karena untuk apa hidup? Saya beri ilustrasi begini. Suatu hari saudara menikah misalnya, terus istri saudara hamil. Nah, waktu istri mengandung, ternyata ada 8 orang itu yang mimpi. Kalau cuma 1-2 orang, mungkin kekenyangan tidur itu. Tapi ini 8 orang mimpi bahwa anak saudara itu nanti jadi Perdana Menteri Singapura. Misalnya, lo nggak percaya? Lo nggak percaya? Barack Obama aja bisa jadi presiden Amerika. Nah, kalau sampai 8 orang mimpi bahwa destiny anak saudara itu jadi orang hebat nanti, kira-kira kalau istri saudara sakit, saudara biarkan sakit, ya sudah, biar sembuh sendiri. Atau saudara bagaimana sebagai suami kira-kira? Jaga dong, panik. Jangan sakit, ini Perdana Menteri, ini Perdana Menteri ini. Betul? Wah, kalau jalan mesti dijaga baik-baik, jangan jatuh Perdana Menteri itu. Ngerti nggak? Karena destiny-nya jelas. Mau jadi apa? Terus anak itu lahir. Wah, senang sekali sudah. Umur 2 bulan, panas tinggi. Apa biasa? Oh biasa, panas. Nggak mungkin. Akan dijaga juga, akan panik. Ketika anak ini mulai sekolah, diberitahu, kamu akan jadi prime minister nanti. Kamu harus siap itu. Terus, kalau anak itu malas sekolah, nggak mau sekolah. Apa diam saja orang tuanya? Coba jawab, apa diam saja? Tidak, nggak bisa. Prime minister harus sekolah. Kalau nggak sekolah, kamu jadi prime minister apa? Karena punya destiny, sehingga tidak boleh ada yang kotor, yang najis melekat pada hidup. Destiny itu penting kita ketahui. Tidak ada seorang pun manusia yang lahir ke dunia tanpa destiny. Papa tidak pernah iseng. Iseng itu bahasa Inggrisnya apa ya? Apa itu iseng apa ya? Apa? Oh ya, playing around, thank you. Jadi papa itu nggak playing around. Misalnya begini, maklum, itu belum lulus dia sekolahnya. Kenapa begitu ngomongnya? Oke, dengar ya. Suatu hari ada banyak tanah liat, clay itu ya. Terus papa lagi jalan-jalan, banyak tanah liat ini. Terus dia duduk, dia iseng buat bulat-bulat, jadi kepala, dikasih kuping, dikasih hidung gitu. Terus jadi orang sana, jadi orang sana gitu. Ngerti istilah ini? Papa kita nggak iseng begitu. Saudara sadar tidak? Setiap kita itu unik. Yes. Betul? Yes. Tidak ada yang sama dengan diri kita masing-masing. Anak twin saja. Mirip sama tidak? Mirip boleh, tapi tidak sama. Pasti ada bedanya. Oh, kalau kita baca di Mazmur 127, Psalm 127, mulai ayat 13 sampai ayat 18. Catatannya itu, jangan lihat saya yang belum tahu, lihat catatannya. Ya. Mazmur 127. Ya, ayat 13 sampai 18 itu dahsyat sekali. Dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Bapa buat. Engkau menenun. Iya, engkau menenun. Tahu kata menenun? Knitted. Ditenun. Nah, apa bedanya handmade dengan factory made? Ayo cepat, apa bedanya? Handmade dengan factory made, bedanya apa? Cepat jawab. Iya, kalau buatan pabrik, factory made sama semua, cuma nomornya yang beda-beda.
Kalau handmade itu bagaimana? Unik, nggak ada yang sama. Saudara, kita ini bukan factory made, kita ini handmade. Amin. Buktinya apa? Satu, berdiri di Orchard Road 5 menit aja. Waktu jam rame, lihat orang, ada yang sama nggak mukanya? Bayangkan, cuma segini saja. Jangan bilang muka 1 meter persegi. Menakutkan. Kalau sebuah wajah itu 1 meter square, itu muka apa itu? Bayangkan muka cuma sedikit sekecil ini. Papa tidak kehabisan model. Dia tarik pipi dikit gini, dibelokkan gini, mata begini, semuanya beda. Inilah handmade itu. Enggak amin lagi. Amin. Nomor 2, fingerprint. Saya bayangkan, yang sekecil ini nggak ada satupun yang sama di dunia. Kalau ini bukan handmade, tidak mungkin ini terjadi. Maka itu kalau Anda berkata, aku ini jelek, aku ini begini, aku itu begitu, tolak. Siapa bilang jelek? Mau dibandingkan dengan siapa? Nggak ada bandingannya. Betul? Setiap individu is a one person. Tidak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga. Karena kita ini handmade. Nah, ketika Papa menenon kita di dalam mother womb, saudara, di situ dia memberikan destiny. Kamu jadi apa? Kamu jadi apa? Kamu jadi apa? Nah, maka itu temukan destiny dalam hidup kita. Temukan. Apa tujuan akhir ini? Ingat, manusia tidak hanya hidup untuk kawin terus beranak. Awas kamu mikir gitu ya. Tidak. Manusia itu punya tujuan yang hebat. Bayangkan, kalau kucing punya anak, ya kucing. Betul? Kalau sapi punya anak, ya sapi. Tapi kalau orang punya anak, nggak harus orang. Ada dokter, ada pilot, ada businessman, ada businesswoman. Betul nggak? Ada lawyer. Beda bukan? Ada binatang begitu, kucing jadi lawyer. Misalnya, nanti sapi jadi teacher. Nggak ada. Jadi mereka itu tidak punya destiny apa-apa, kecuali lahir, makan, besar, kawin, beranak, dimakan yang lain. Ya cuma itu saja. Itu binatang. Kalau kita tidak, manusia bisa berpikir, punya knowledge. Binatang nggak punya knowledge. Manusia punya creativity, punya kreativitas. Kenapa? Karena kita anaknya the creator. Binatang nggak bisa kreatif. Kalau binatang kreatif, maka singa akan ke salon. Bayangkan kalau singa ke salon, karena kreatif. Maka ada bebek renang gaya punggung, kayak kupu. Wah, itu bebek keren. Mereka nggak kreatif, hanya kita yang kreatif. Karena kita anaknya kreator. Hebat bukan? Binatang itu pintar, tapi mereka tidak punya knowledge. Kita punya knowledge. Beda. Kepandaian dengan knowledge itu beda jauh. Maka itu kalau binatang punya anak 7 misalnya gitu, ambil 2, dia nggak tahu, cuma ngelihat. Karena nggak ada knowledge. Betul nggak? Binatang tidak tahu mana bibinya, mana pamannya, mana opanya, dia nggak tahu. Anaknya saudara nggak tahu. Karena nggak ada knowledge. Kita punya itu. Karena ini image yang dari Bapa di surga. Katakan amin. Bangga dengan hidup itu. Maka itu jangan ada yang minder, jangan ada yang rendah diri, jangan ada yang merasa aku nggak sanggup, aku nggak bisa. Oh, papa mamaku tuh miskin, aku begini. Stop berkata itu. Mulai hari ini kita lihat ada hal yang hebat ke depan. Jangan pernah merasa rendah diri. Walaupun saudara dari kampung yang jauh, dari gunung yang sudah di peta juga nggak ada itu mungkin. Semangat dalam hidup ini. Karena ada gambar Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tepuk tangan di buat Tuhan Yesus. Itulah destiny yang dia tunjukkan kepada